Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Bapak banggakan, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya. Kita sudah masuk bab 7 dengan judul Asmaul Husna 2. Nah, di Asmaul Husna 2 ini kalian akan dapatkan materi tentang Al-Ghafur dan Al-Afu. Bapak harapkan kalian semua menyimak dan tonton video ini dari awal sampai selesai agar paham maksud ataupun makna yang akan dijelaskan oleh Bapak pada hari ini. Baik anak-anakku, kita mulai ya. Semangat! Nah, diawali dengan kompetensi dasar yang nantinya akan kalian dapatkan semua. Bahwa yang pertama, kalian harus mampu memahami sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Ada 4, Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Kemudian yang berikutnya, dari segi keterampilannya, kalian juga nanti akan mampu melafalkan Asmaul Husna Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Sabur, dan Al-Halim beserta artinya. Nah, anak-anak jangan kaget. Tadi di awal kita akan ngebahas 2 terlebih dahulu Asmaul Husnanya, yaitu Al-Ghafur dan Al-Afu. Nah, untuk As-Sabur dan Al-Halim ini untuk pertemuan berikutnya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Ghafur. Al-Ghafur itu yang Maha Pengampun. Di sini ada pertanyaan nih, coba jawab ya. Apa yang kita lakukan jika kita berbuat maksiat atau dosa? Ayo. Kemudian pertanyaan kedua, kepada siapa sih kita memohon ampun jika kita berbuat maksiat atau dosa? Nah, kalian harus bisa jawab dalam hati kalian. Kira-kira apa jawabannya? Tentunya Allah yang Maha Pengampun lah yang sudah pasti memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang memohon, karena Allah itu memiliki sifat apa? Sifat Al-Ghafur yang artinya Maha Pengampun. Kita semua selaku manusia biasa tidak luput dari maksiat ataupun dosa. Entah itu dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Maka dari itu hanya Allah yang Maha Pengampun. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalian juga perlu tahu bahwa ampunan Allah itu sangat luas. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya untuk bermohon. Ayo, siapa yang mau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di sini sudah jelas firman Allahnya dalam surah Al-Imran ayat 133. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalian mudah-mudahan jadi orang-orang yang bertakwa, mentaati semua aturan Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak percaya deh, kalian semua pasti mau melaksanakan hal tersebut. Lanjut ke materi berikutnya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Jangan sampai kita dilupakan keindahan kehidupan dunia yang semu dan melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita harus percaya bahwa kita semua akan kembali ke jalan Allah, yaitu akhirat. Jika kita tenggelam dalam perbuatan dosa terus-menerus, kelak di akhirat azab Allah telah menunggu. Siapa yang mau kena azab dari Allah? Anak-anak kelas 6. Pasti dong, gak akan ada yang mau. Karena azab Allah itu sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab Allah ya. Maka dari itu kalian semua harus jadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin.
Lanjut ke materi berikutnya nih. Materi yang kedua yaitu al-afu. Al-afu itu artinya yang maha pemaaf. Seperti biasa, di awal-awal ada pertanyaan. Kalian jawab di hati kalian masing-masing. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang berbuat salah kepadamu? Ayo, kira-kira kamu ngapain? Kemudian, apakah kamu menunggunya meminta maaf? Atau kamu sudah memaafkan sebelum temanmu minta maaf? Nah, ini kalian jawab di hati kalian masing-masing. Kira-kira jawabannya apa? Oke? Sudah? Sudah dijawab? Baik, kita lanjutkan. Nah, kebanyakan dari kita semua manusia memiliki rasa gengsi, ya, malu dan ego yang tinggi. Bahkan tidak mau memberi maaf sebelum orang yang bersalah kepadanya meminta maaf. Jadi gara-gara malu, gengsi, jadi kalau ada atau kalian yang salah, kalian malu untuk meminta maaf duluan. Nah, ini jangan sampai rasa gengsi itu muncul di kalian semua, ya. Bagi kalian udah kelas 6 nih, ya. Egonya tinggi, rasa gengsinya juga sudah muncul. Nah, tapi kalau kita punya salah, kita harus meminta maaf. Bahkan ada yang lebih buruk nih, awas, kita harus jauhi ya. Ia tidak mau memberi maaf sekalipun orang yang bersalah kepadanya sudah meminta maaf. Ya, orang lain udah minta maaf nih kepada kita. Tapi nauzubillah, kita jengkel nih, kesal, malas untuk memaafkan niat baik dari orang tersebut. Nah, ini lebih buruk ya. Jadi jangan sampai seperti itu kalian semua. Tetapi berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah itu adalah zat yang memiliki sifat al-afu. Al-afu itu artinya maha pemaaf. Allah memberi maaf kepada hamba-hambanya yang berdosa sebelum hamba tersebut meminta maaf. Nah, inilah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat al-afu. Oke, berikutnya. Bahkan pemaafan Allah terbuka lebar bagi siapapun yang bersedia memberikan kebaikan dan bersedia memaafkan orang lain. Nah, Bapak ngajak nih, ayo anak-anak. Ya, kalaupun memang ada orang lain yang bersalah, kita sebaiknya maafkan dan berikan kebaikan-kebaikannya, jangan malah jengkel, malas meminta maaf dan lain-lain. Oleh karena itu, orang-orang yang mengenal dan meneladani sifat Allah al-afu tentu tidak akan mengedepankan gengsinya untuk memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Sebaliknya, ia sudah memaafkan secara tulus sebelum orang yang bersalah itu meminta maaf. Jadi, anak-anak kelas 6 harus belajar dari sedini mungkin, ya, mumpung kalian masih kelas 6, silakan belajar untuk meneladani sifat Allah itu al-afu. Kenapa? Karena di sini sudah jelas firman Allahnya, yang artinya jika kamu menyatakan suatu kebajikan atau kebaikan, kemudian menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha kuasa. Nah, jadi ayo belajar untuk bisa meneladani al-afu. Mudah-mudahan kalian terbiasa dengan hal-hal yang baik dan positif. Oke, untuk tugas hari ini anak-anakku semua masih semangat. Nah, tugasnya jodohkan antara Asmaul Husna dan terjemahan yang sesuai dengan memberi tanda anak panahnya. Jadi kalian tinggal kasih arah panah. Kerjakan langsung di buku paketnya ya. Dibuka buku paket akidahnya halaman 91. Langsung saja di situ kerjainya dengan menjodohkan dengan dikasih tanda panah. Jangan lupa hasilnya difotokan dan upload di e-classroom. Bapak tunggu ya. Pokoknya intinya untuk hari ini kalian semua semangat terus untuk belajar di rumah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bertemu. Oke, anak-anakku semua, kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kesempatannya kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir.
Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.